Oke, Assalamualaikum Ibu Vika. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Bagaimana Apa kabarnya nih? Ibu? Ya, baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Iya, Alhamdulillah. Saya juga sehat, Bu Sofi. Kelihatannya cerah sekali sore ini. Ya, saya ini sebenarnya ada masalah, Bu. Tapi saya begitu. mencoba untuk menegarkan diri saya. Oke, Gini, bagus Bu, sekali. sebenarnya saya sebenarnya tidak ada masalah gitu. Sebenarnya saya kesini ini ingin berdiskusi sama Ibu. Apakah Ibu punya waktu? Oke, mau diskusi? Ya, boleh, Bu. Dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan kira-kira nih. Nah, seperti ini ya, Bu ya. Saya itu di kelas saya itu ada sedikit masalah dengan murid saya. Murid saya itu setiap istirahat atau setiap nggak ada guru di kelas, mulailah nanti bermain. Nah, bermainnya itu kadang suka kelewatan, saling mengejek, terus sampai membawa nama orang tuanya. Nah, jadi kadang ada yang suka mudah tersinggung tadi, ada yang mudah nangis, jadi nanti tiba-tiba nangis. Terus nanti ada yang berantem, cuma karena ucapan saja. Nah, nanti tiba-tiba pas jam istirahat saya dikejarin ke kantor, dibilangin, Bu, ini ada yang nangis. Nanti saya harus ke kelas lagi, padahal itu waktu istirahat. Jadi saya merasa agak sedikit terganggu, Bu. Bukannya saya nggak mau memperhatikan murid saya, tapi saya juga manusia, Bu. Jadi saya pengen juga ada butuh waktu sedikit saja untuk istirahat dari murid saya itu, Bu. Seperti Iya, itu, oke. kira-kira. Baiklah, berarti ini saya garis bawah ini Bu Sofi ya. Berarti murid Bu Sofi itu suka saling ejek ya. Iya, Bu, Itu berarti sama kira-kira seperti apa itu iya, bullying ya? iya, Itu. Bu, kira-kira kayak bullying seperti itu, Bu. Ya, oke. Jadi dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya itu pengennya Ibu, murid saya itu nggak lagi kalau jam istirahat itu, kalau main ya main aja biasa aja, nggak usah sampai saling ejek sehingga terjadilah, hal-hal yang tidak diinginkan, nanti nangislah, berantemlah, seperti itu terus berulang kali. Sudah dijelaskan, dikasih nasihat, masih juga nanti besoknya diulangin kembali sama anak-anak, mungkin namanya anak-anak ya Bu ya, tapi nanti dia sudah berantem, tapi sudah selesai berantem nanti main lagi bersama-sama malahan. Seperti itu Bu Iya, kira-kira. namanya juga anak-anak ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. jadi kira-kira nih perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya inginnya anak-anak itu memahami kalau yang mereka lakukan itu hal yang tidak baik, Bu. Jadi, nanti ke depannya mereka itu nggak saling ejek lagi, kalau bermain ya hanya bermain saja, nggak sampai membawa-bawa nama orang tuanya untuk dijadiin bahan untuk ejekan, seperti itu. Oke, nah idealnya tuh Bu Nyayu ya, idealnya kondisi idealnya tuh 10 ya, bagus. Nah kira-kira permasalahan sekarang ini tuh berada di level berapa nih Bu Nyayu? Sekarang mungkin berada di level 6 Bu, karena saya rasa murid saya itu sebenarnya bisa untuk mengalami perubahan, tapi mungkin saya belum ketemu solusi yang pas untuk yang dijalankan kepada mereka seperti itu Bu. Iya, nah kira-kira tentunya ingin meningkatkan Bu Sofi ya. Iya, Nah, betul kira-kira sekali Bu. strategi apa nih yang mau Ibu lakukan untuk meningkatkan ke level yang lebih baik lagi?
Oke, saya kan sudah mencoba dengan cara menasehati, tapi masih diulang kembali. Terus saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Mereka mengetahui apa yang mereka lakukan, mereka sadar dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, tetapi mereka sudah tahu sebaiknya ini yang benarnya gimana, yang salahnya gimana, dan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi ujung-ujungnya masih diulanginya kembali. Nah, saya di sini akan mencoba untuk melakukan sosialisasi, Bu, rencana saya. Nah, sosialisasi di sini saya pengennya itu menjelaskan dengan menggunakan video, terus gambar, karena saya tahu anak-anak itu masih menyukai dengan video dan gambar. Mungkin dengan penjelasan tersebut mereka lebih memahami apa maksud saya kalau sudah ada contoh gambar-gambar yang konkret. Nah, harapannya juga selain ada beberapa murid yang suka melakukan hal yang membuli tadi, jadi semuanya juga ikut saya bisa kasih penjelasan agar kedepannya nggak ada lagi anak-anak yang lainnya yang mengikuti hal-hal yang seperti itu, Bu, kira-kira. Oke, berarti di sini Ibu Nyayu mau melakukan perubahan dalam mensosialisasikan seperti itu Iya, ya. seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Nah, tentunya strategi sosialisasi ini membutuhkan support. Ya, kira-kira siapa nih yang Ibu perlukan? Bantuan dari siapa? Yang pasti saya akan izin dulu dengan kepala sekolah saya, namanya saya ada di dalam lingkungan sekolah ya Bu ya, pasti harus minta izin terlebih dahulu untuk melakukan segala sesuatu, dan juga saya juga akan berkolaborasi dengan teman saya, minta arahan juga dengan teman saya gimana sosialisasi yang baik untuk murid-murid saya, dan saya juga akan melibatkan guru agama yang ada di kelas saya dan guru mapel yang lainnya, karena guru agama kan pasti juga mengajarkan tentang akhlak yang baik. Jadi mereka setidaknya pas dalam pelajaran bisa menyinggung sedikit tentang hal-hal itu, Bu. Seperti itu. Ya. Berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat juga ya tentunya, dan juga dengan kepala sekolah ya. Nah, dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang sudah Ibu Saufi dapatkan? Di sini saya sudah mendapatkan gambaran yang tadinya saya agak sedikit udah menyerah, Bu, menghadapi murid saya tadi. Nah, setelah berdiskusi dengan Ibu, terbukalah pikiran saya karena mungkin saya sudah plong bisa bercerita dengan Ibu, jadi saya mempunyai gambaran untuk melakukan sosialisasi terhadap murid saya. Semoga nanti ke depannya saya dengan sosialisasi ini tidak akan terjadi dan terulang kembali hal seperti ini. Dan saya juga akan mencoba melakukan kolaborasi karena kalau saya sendiri juga akan sulit untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Betul sekali ya. Ya, alhamdulillah berarti Bu Sophie sudah ada gambaran ya untuk kedepannya seperti apa. Alhamdulillah, ya, Bu. Senang sekali nih saya mendengarnya Bu Sophie ya. Semoga secepatnya. Oh iya gini, kapan nih mau direalisasikannya? Ya, yang pasti akan saya coba secepatnya, Bu, biar nggak terulang kembali kejadian seperti ini. Yang pasti yang saya sudah bilang tadi, saya harus berbicara dulu dengan Pak sekolah saya dan rekan sejawat saya seperti tadi, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Sophie ya. Saya tunggu nih kabar-kabarnya Bu Sophie ya, kegiatan sosialisasinya bagaimana. Nanti saya sudah nggak sabar mau dengar ceritanya dari Bu Sophie ya. Ya, terima kasih banyak ya Ibu ya atas masukannya. Saya izin dulu ya Ibu, saya pamit Bu Sophie. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam Ibu Vika. Ada apa Ibu Vika? Ada yang maaf bisa nih, saya bantu? Mengganggu waktunya Bu. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mau saya sampaikan nih Bu. Ya, apa itu Ibu Vika? Kira-kira kayaknya mukanya itu lagi punya masalah seperti itu. Iya, betul sekali. Saya siap untuk mendengarkan. Iya, terkait ini Bu Sophie, masalah saya itu berhubungan ya pembelajaran di kelas saya. Saya ini kan guru kelas 1 nih Bu Sophie, yang di awal tahun pelajaran ini sangat berat sekali ya. Dari murid-murid saya itu dari TK ke SD peralihan itu, mereka itu masih banyak mau bermain, masih belum fokus belajar, dan juga masih banyak yang belum bisa membaca. Seperti itu Bu Sophie. Oke, jadi saya lihat di sini permasalahan Ibu ada terhadap murid-murid Ibu karena murid-murid Ibu yang baru naik ke kelas 1.
Jadi mereka itu yang biasanya banyak bermain, tiba-tiba harus fokus dengan belajarnya. Jadi mereka agak sedikit kesulitan. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu harapkan, yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Iya, saya mau adanya perubahan, Bu. Saya mau adanya perubahan untuk murid saya agar mereka lebih fokus dalam belajar, agar mereka murid-murid saya itu bisa segera bisa dapat membaca, karena sebagian sudah bisa membaca dan yang sebagian lagi belum. Bahkan ada juga yang belum hafal dengan huruf-huruf alfabet. Seperti itu, Bu Sofi. Nah, kira-kira nih perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan ingin Ibu dapatkan? Ya, Selain dari saya ingin mereka lebih fokus dalam belajar, mengurangi bermainnya seperti itu. Dan intinya di sini saya ingin mengajarkan mereka untuk membaca dulu, mengenal huruf seperti itu. Jika sudah kenal huruf, nanti saya akan membimbing mereka untuk belajar suku kata, mengeja kata seperti itu. Oke, kira-kira nih di sekolah Ibu nih udah di level berapa? Kalau misalnya ada tingkatan paling tinggi 10, kalau di level Ibu nih masih di tingkat level berapa? Iya, kalau sekarang ini Bu Nyayu ya, karena masih di awal ini, masih di level 5, antara 5 dan 6. Sekarang ini murid saya itu, seperti itu. Kira-kira mau Ibu tingkatkan ke level berapa? Ya, saya sebagai wali kelasnya sih maunya langsung ke level 10 Bu Nyayu ya, tapi rasanya itu tidak mungkin ya, perlu proses yang panjang seperti itu. Mungkin saya ingin melakukannya secara bertahap ke antara level 7 dan 8 seperti itu Bu Sofi. Untuk mencapai ke level seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk menciptakan adanya perubahan? Iya, saya ini punya rencana Bu Sofi, saya akan melakukan pendekatan persuasif kepada anak murid saya itu, dan juga saya akan melakukan jam tambahan untuk mereka bisa belajar di luar jam sekolah itu, untuk fokus mengajari mereka membaca. Seperti itu, Bu. Ada strategi lain tidak yang akan Ibu coba lakukan selain itu? Sepertinya saya ambil yang saya fokuskan itu memberikan jam tambahan di luar jam pelajaran, sekitar 20 sampai 20 menit lah nanti saya akan membimbing mereka untuk belajar membaca. Oke, jadi di sini yang Ibu akan coba ada jam tambahan ya. Nah, kira-kira untuk melakukan hal ini, Ibu perlu support atau bantuan dari siapa di sekolah? Ya, pastinya Bu, saya membutuhkan support. Yang pertama itu dari kepala sekolah, selaku pimpinan saya di sekolah. Saya akan izin untuk melakukan jam tambahan ini karena saya mau menggunakan ruang KKG seperti itu. Dan juga saya mau minta izin ke wali murid saya untuk melakukan jam tambahan ini. Kira-kira bisa diterima atau tidak, seperti itu. Nah, kira-kira nih, kapan kegiatan ini akan mulai Ibu lakukan? Saya maunya secepatnya, Bu. Jika saya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah dan wali murid saya akan secepatnya. Insya Allah Senin depan saya akan mulai, Bu, untuk melakukan jam tambahan. Bagus sekali ya. Langsung akan dilaksanakan. Nah, kira-kira nih, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Waduh, saya bersyukur sekali sore ini bisa ngobrol dengan Ibu nih. Jadi saya bisa terbuka pikiran saya untuk mengadakan jam tambahan untuk murid saya agar mereka bisa lancar dalam membaca, bisa kenal huruf seperti itu. Bu Nyayu, terima kasih banyak Bu Nyayu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat senang sekali mendengarnya Ibu sudah punya gambaran untuk menyelesaikan masalah Ibu. Ibu sudah saya lihat sudah agak berkurang bebannya, sudah kelihatan lebih ceria. Aduh, alhamdulillah berkat saya mencurahkan hati saya, isi hati saya ke Bu Sophie tadi, jadi plong segala beban yang sudah saya rasakan ini. Nah, ya, terima kasih ya Bu Sophie, saya ucapkan pada Bu Sophie. Nanti saya tunggu ya Bu ya kabar dari Ibu gimana perkembangan berikutnya. Apakah sudah meningkat sampai melesat sampai ke level 10, apakah masih bertahap. Semoga nanti kedepannya bisa terus meningkat ya Bu ya. Biar anak-anak bisa belajar lebih fokus dalam belajar di kelasnya. Ya, siap. Nanti saya akan kasih info ke Bu Sophie ya, bagaimana nanti ini. Doakan saya semoga apa yang saya akan realisasikan ini bisa berjalan dengan lancar.
Ya, Oke. terima kasih Bu Sophia, Iya. saya ucapkan sekali lagi, Mhm. sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya mohon Oke. izin Bu Sophia, Iya. saya ada kerjaan lain. Terima kasih Iya. banyak. Assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.